warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu 3 hal yang dipertimbangkan sebelum resign dari pekerjaan. Jadi bagi teman-teman, ini khusus untuk karyawan atau pekerja yang masih bekerja dan ingin resign. Tergantung motivasinya, apakah pindah pekerjaan atau berdiri sendiri membuat usaha sendiri. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut silahkan klik subscribe bagi yang belum klik subscribe, dan silahkan tekan tombol like. Oke teman-teman, langsung aja. Apa aja yang perlu dipertimbangkan sebelum resign dari pekerjaan? Ya, pertama adalah finansial. Jadi teman-teman pertimbangkan betul-betul sebelum resign dari pekerjaan lama. Hal yang paling penting adalah pastikan keadaan finansialnya baik. Jangan ketika finansial lagi buruk kita nekat resign, itu menyebabkan konyol ya. Jadi seberat apapun pekerjaannya, kalau finansialnya belum kuat, ya tetaplah bertahan sampai finansialnya stabil. Jadi bagaimana dikatakan finansial yang stabil? Salah satu indikatornya adalah pendapatan sampingan itu sudah 2 kali lipat dari biaya bulananmu. Jadi kategorinya adalah dari biaya bulanan, biaya hidup ya maksudnya. Jadi total biaya hidup, contohnya seperti ini. Kalau misalnya biaya bulanan, biaya hidup kita sebesar 3 juta, maka total penghasilan kita minimal 6 juta. Itu contohnya. Artinya ya teman-teman silakan evaluasi atau di list total biaya yang digunakan selama 1 bulan itu apa aja. Kalau saran saya ya dihindari utang, apalagi utang yang ada bunganya. Ya, lebih baik hidup sederhana tetapi tanpa utang. Utang itu salah satu menyebabkan stres atau pusing ya, menghilangkan fokus. Ini adalah finansial. Jadi segera yang punya utang segera dilunasi utang sebelum memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lamanya. Yang kedua adalah kita harus punyai tabungan atau dana cadangan cukup untuk 6 bulan biaya harianmu. Jadi artinya kalau misalnya ada seorang karyawan yang ingin berbisnis, pastikan dulu dia memiliki tabungan 6 bulan. Artinya pada umumnya kalau pebisnis pemula ya, memang ada juga yang berhasil, tapi ada juga yang masih belajar. Jadi persiapkan untuk dapurnya, untuk kebutuhan hidupnya, keluarganya, untuk 6 bulan ke depan itu sudah aman, tidak terganggu oleh bisnis. Jadi bisnisnya pun tidak terganggu, tidak terbebani oleh biaya hidupnya. Jadi itu adalah dari finansial. Yang kedua adalah skill yang produktif. Jadi teman-teman ya, bukan berarti nggak punya skill nggak boleh resign, bukan itu maksudnya. Tapi lebih baik ya dibekali diri dengan skill produktif. Jadi maksud yang produktif ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang ya, atau dengan adanya skill ini di tempat pekerjaan baru, kalau misal masih ingin bekerja atau memilih yang profesional, tidak ada yang salah ya antara profesional dengan berbisnis. Untuk itu akan memiliki nilai tambah atau value yang tinggi. Jadi teman-teman bisa meminta atau mengajukan jabatan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan berbisnis. Dengan skill yang produktif, teman-teman bisa gunakan untuk berbisnis atau menghasilkan uang dari skill yang dimiliki. Misalnya seseorang yang bisa memiliki skill desain, itu bisa menjadi atau membuat bisnis, misalnya jasa admin ya, atau desainer, atau untuk percetakan. Begitu juga dengan editing video segala macam. Jadi
Bagi teman-teman yang ada niat mau resign, mulailah dari sekarang untuk membekali diri dengan skill-skill yang produktif yang banyak dibutuhkan oleh orang lain dan zaman masa sekarang. Tapi jangan lupa teman-teman, skill yang produktif ini disesuaikan juga dengan passionnya ya. Nggak perlu dipaksakan, ikuti aja passionnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini adalah impian. Jadi kenapa impian saya buat terakhir? Ya sama, berdasarkan tingkat urgensinya. Kalau misalnya finansial tidak ada ya konyol jadinya. Jadi impian ya, tetap fokus kepada teman-teman, apa sih impian Anda? Silahkan diwujudkan. Jika ingin berbisnis, maka jangan berlama-lama lah jadi karyawan. Jika ingin jadi profesional, maka jangan berlama-lama lah jadi bawahan. Fokus tetap pada impian Anda. Ya, tetap fokus cita-citanya, ya. Kalau ingin berbisnis, segera lengkapi atau bekali diri dengan ilmu-ilmu bisnis dan fokuslah untuk kesuksesanmu, bisnismu. Bekerja lebih lah, begitu juga dengan profesional. Fokus pada karirmu, puncak karirmu, apa yang perlu disiapkan. Kalau perlu kerja lebih dari 12 jam, loyalitasnya, tanggung jawabnya, semua itu baik. Jadi tergantung teman-teman mana yang ingin dipilih. Saya tidak ada memprovokasi agar semua orang jadi pengusaha. Jadi teman-teman punya pilihan, mau jadi profesional yang baik, yang hebat, atau jadi pebisnis. Oke teman-teman, silahkan kalau berkenan silahkan tuliskan di kolom komentar impiannya masing-masing. Dan selanjutnya adalah silahkan teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.